Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Action Wrestling. Ya, ada yang jatuh. Dan di episode kali ini, mesin sudah naik. Ini udah kita iket-iket. Fungsinya apa? Biar kita tahu titik lurusnya tuh ada di mana. Jadi, gue pakai kain biar lebih fleksibel. Terus gue tarik sampai ketemu titik lurusnya. Nah, sekarang kita akan bikin dudukan permanen di mesin ini. Jadi gue akan kasih tahu informasi ke kalian bagaimana caranya bikin dudukan mesin custom yang bukan bawaan mobilnya di mobil yang akan kita pakai. Nanti biasalah kayak pakai kardus-kardus, plat dipotong, pipa dan segala macam gue akan jelasin. Terus mungkin ada sedikit informasi di episode abis ini berikutnya mungkin agak terlambat ya karena gue memutuskan untuk berhenti kerja di tempat gue yang sekarang ini. Ya kalian tahu lah ya posisi di kantor tuh kayak gimana ya, banyak politik, sikut-sikutan, penjilat dan segala macam. Karena gue bukan orang suka ngejilat dan gue juga nggak suka orang konflik, jadi gue memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi di episode berikutnya gue mau coba cari kerjaan dulu, plus cari tempat untuk mobil ini bisa dikerjain. Mumpung gue masih belum, hari terakhir kerja gue masih agak lama, gue maksimalin dulu ngerjain mobil sampai sebisanya, yang penting duduk. Nanti mobilnya akan kita derek, dan juga teman-teman kalau punya info ada gudang atau ada tempat yang bisa gua sewa untuk ngerjain mobil, mohon banget infonya, bantuin gue cari tempat karena itu mungkin agak lama, dan juga tempat gue bisa berkreasi lah, karena nggak mungkin gue taruh di rumah. Kalau gue taruh di rumah, bini gue tahu nanti ngomel-ngomel, dibacain berapa gue habis belanja untuk mobil ini, kan agak bahaya ya. Jadi gue harus pindahin dulu ke tempat yang bisa menampung mobil ini dan bisa menerima gue untuk bekerja di tempat itu. Oke, sekarang kita akan cek dulu bagaimana caranya mendudukkan mesin ini di mobil yang kita mau. Ini gue tarik sebelah sini dan sebelah situ, itu biar menentukan posisi lurusnya. Gimana kita menentukan posisi lurusnya adalah kita ukur dulu nih bagian bodi atas, bawah, titik tengahnya di mana, dan bagian mesin itu titik tengahnya ada di tengah-tengah diameter per as. Jadi ini adalah patokan kita, lurusnya ini, radiusnya berapa, tinggal pakai rumus ya, tengahnya lingkaran itu kayak gimana. Nah, kalian tentuin deh titik tengahnya itu ada di mana, biar mesinnya itu tidak miring. Bisa begini, nah kalau ini miring, gearboxnya miring, kopelnya miring, bisa bahaya ke bagian driveline. Dan juga oil flow-nya nggak bagus. Serta ada juga kemiringan dari mesinnya. Nah, ini harus lurus. Caranya pakai water pass, tinggal taruh aja di atas mesin. Lurusnya gimana, jangan sampai dia terlalu ngedongak atau terlalu nunduk. Nah, itu juga bakal berpengaruh ke bagian gearbox belakang. Nah, ini harus sabar dan hati-hati, hitung 2 kali, potong 5 kali ya. Oke, kita mulai aja. Jadi, yang harus pertama kita lakukan adalah menentukan titik untuk plat mountingnya. Nah, kalian mesti cari di mesin yang bautnya kira-kira agak gede ya, 14 atau 17 mm diameternya itu. Nah, ini gue nemu di sini nih. 1, 2, 3, 4. Tapi di sini ada lengkungannya. Berarti kita harus bikin plat yang agak melengkung dan menempel di 4 baut ini. Nah, terus buat mau melakukan titik tumpuannya itu kayak mounting standar di sini. Kenapa gue nggak ngerubah mounting yang ada di sini? Karena tujuannya nanti kalau amit-amit ya mesin ini kenapa-napa, namanya juga kita kan lagi trial R&D ya, research and development mesin ini. Kalau mesinnya rusak dan segala macam, kita bisa pakai mesin yang lama. Jadi dudukannya nggak usah dirubah-rubah, tinggal turun mesin, pasang yang lama aja, tinggal taruh di tempat yang sama. Terus kalau mau bikin mounting, pastikan semuanya tuh kenceng. Kayak ini nih, ini kenceng, baut yang bawah dikencengin. Nanti kita bikin plat yang di sini sama, kenceng juga. Jangan ada yang longgar, karena nanti pada saat fittingnya udah pas, begitu dikencengin, bisa ada perubahan. Oke, sekarang kita bikin dulu plat yang di mesin, terus kita bikin plat yang untuk di mounting subframe. Sekarang platnya udah jadi. Biasalah gue nggak usah ngasih tau lah cara pakai kardus gimana, karena udah berkali-kali pakai kardus. Yang penting adalah tadi di mesinnya tuh ada lekukan seperti ini. Nah, cara bikin lekukan adalah gampang, tinggal kalian panasin bagian sini, terus diketok-ketok sampai dia melengkung seperti ini. Terus gue juga nambahin sedikit offset di sininya, biar bautnya itu rapet ke mesin. Sekarang kita tempelin dulu yang ini. Pada bagian mounting cross member, jangan lupa untuk jarak ukur bautnya ya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti bisa goyang mountingnya. Untuk yang mounting subframe gue bikinnya seperti ini. Cukup mudah aja, kayak plat 8 mili, tebelnya 8 mili, terus lebarnya itu 4 cm. Nah, gue dapat lebarnya itu gue mengikuti mounting karetnya, lebar dari sini ke sini.
biar nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi pas dudukannya. Terus gue bolongin tengahnya, lalu gue las deh ke potongan pipa nih. Kenapa gue bikin nyerong seperti ini? Biar permukaan yang nempel ke bagian mesin tuh lebih banyak. Kalau ini kan cuma untuk pegangan aja ya, dan kalau terlalu panjang itu nanti gue susah untuk ngemur bautnya. Jadi gue akan bikin seperti ini. Nah, gue akan bikin seperti ini, terus gue bautin. Posisinya nanti kita bisa atur. Contohnya seperti sebelah sini ini udah jadi. Nah, di sini udah ada, tinggal bisa kita putar-putar juga. Di sini platnya juga udah jadi. Nah, yang sebelah sini kita bikin lagi. Contohnya seperti apa. Juga hal yang perlu diperhatikan adalah bagian starter. Starter ini jangan sampai bertabrakan dengan cross member bawah nih. Karena kan mobil kita masih pakai mounting karet, jadi bisa ada pergerakan ya, ada goyangan. Itu jangan sampai goyangan itu bisa mentok ke cross member ini. Nanti karternya bisa pecah, retak, bocor dan lain-lain. Nah, caranya adalah kalau gua ganjel pakai mur yang sesuai dengan ketinggian gua mau. Kayak mur segini. Terus bisa lihat di sini tuh kan sangat tipis banget ya dengan dudukan rack steer. Caranya mudah aja. Gue kalau mau tipis-tipis tuh pakai plat kayak gini nih. Ding. Itu gue selipin. Kalau masih bisa masuk dan nggak seret, berarti masih aman. Jadi plat ini gue tinggal di sini. Takutnya ini kan engine crane-nya udah kita copot. Takutnya nanti dia ada perubahan, pergeseran, turun dan segala macam. Pokoknya udah keganjel. Walaupun nanti dia kena platnya, setidaknya masih ada jarak 1 mili, 2 mili untuk pergerakan si karet mounting kanan kiri. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ukur jarak pipa yang akan kita pakai dari mesin ke subframe-nya. Kalau gue sih selalu gue lebihin sekitar 3 atau 4 cm, main aman aja biar bisa gue kurang-kurangin nantinya. Setelah kita tahu jarak dari titik mesin ke bracket mounting sebelah sini, kita potong pipa sesuai jaraknya. Nah, tadi kayak gue bilang jaraknya itu lebihin 2 cm atau 3 cm setelah. Yang penting jangan sampai tekor alias kependekan. Kalau kepanjangan dikit kan bisa kalian potong-potong. Kenapa harus dilebihin? Karena nanti akan ada coakan yang sesuai dari dudukan lekukan kedua belah ini nih. Sini ada lekukan, sini kan juga lekukan. Nah, itu kalian kalau misalnya nanti ngelekuk, pasti kan akan jadi lebih masuk. Nah, itu mundur 1 cm atau 2 cm itu bahayalah kalau tekor, bisa 2 kali kerja. Jadi mending lebihin aja. Dan kalau gua itu lebih fokus ke satu sisi dulu, gua bentuk yang sebelah sini, baru nanti gua bentuk yang di bagian sebelah sini. Jadi jangan dua-duanya, karena nanti kalau kalian adjustment dua-duanya itu nggak bakal ketemu susahnya. Jadi yang penting satu pastiin dulu, nanti yang satu lagi akan mengikuti. Oke? Karena kedua platnya tadi itu agak oval, jangan lupa di pipanya kalian bikin notching alias lekukan biar nempelnya itu bisa sempurna. Kita mulai sekarang untuk pengelasannya. Pastikan pipanya itu nempel dengan sempurna, tidak ada jarak, dan juga ngelasnya itu kalian harus sabar. Jadi kita mulai dengan cara cantum dulu. Jangan semuanya langsung las mati, karena kalau las mati, satu di situ ada karet mounting bisa meleleh, dan juga kalau misalkan langsung las mati, nanti kalau misalkan ada mau adjustment atau ada perubahan itu agak sulit. Jadi kita semua cantum sampai semuanya kuat dan tidak bergerak. Jangan lupa untuk bagian belakangnya juga, jangan satu sisi aja, jadi ke 4 sisi kalau bisa ya, jadi 4 titik. Dan sekarang kita pindah ke bagian driver side atau sebelahnya, lakukan hal yang sama. Dan di sini kalian lihat ada joint steer. Nah, itu harus hati-hati, jangan sampai bracketnya bisa nempel ke joint steer, nanti kalau drifting steernya bisa nyangkut. Ini dia hasilnya. Jadi tadi kita cantum aja di mesin, nanti ngelas patennya itu di luar. Soalnya kan di mesin itu mountingnya karet tuh ya. Kalau misalkan kelamaan panas bisa meleleh karetnya. Jadi kita cantum sekira-kiranya udah kuat, terus kita las mati di luar. Dan ini gue tambahin struktur nih yang segitiga-segitiga ini untuk memperkuat pegangannya. Karena kalau pipa doang kan takutnya nanti ada vibrasi dan lain-lain ya, untuk menghindari yang kita tidak mau lah daripada copot di jalan. Jadi gue reinforce pakai segitiga-segitiga ini. Dan juga yang bagian setir sini ternyata gue harus pakai pipa yang lebih kecil karena ada joint steer situ. Jadi pipanya gue kecilin, tapi sama gue kasih struktur juga buat ada pegangannya. Sekarang kita coba pasang, dan kalau oke baru kita pilox. Setelah bracket mounting terpasang, saatnya kita lepas ganjilan atau tarikan-tarikan kita dan memastikan tidak ada pergerakan dan tidak ada perubahan dari mesin yang sudah kita set. Oke guys, sudah terpasang semua. Tidak ada yang berubah, semuanya masih di tengah-tengah, masih center.
Yang perlu diperhatikan adalah kalau BMW nih, join setir ini nih, karena kan posisi mesinnya itu BMW selalu miring ke arah driver atau pengemudi. Jadi yang selalu ganggu tuh ini. Nah ini makanya pakai pipa yang kecil. Terus tadi gue juga ada ngerubah bagian mana ya? Nah bagian sini gue ketok nih. Ada cengkung dikit kan? Nah itu gue panasin, gue ketok biar ya walaupun ada jarak, cuman gue memastikan lah jangan sampai nanti kalau ada vibrasi dia mentok, malah gue drifting setirnya nyangkut, itu bahaya. Oke, sekarang mesinnya sudah masuk, alias sudah duduk, masuk sih udah dari kemarin ya, udah duduk dengan kokoh, tidak pakai pegangan lagi, udah nggak ada ganjilan di bawah. Sekarang kita pasang aksesorisnya, yaitu adalah rumah filter oli sama rumah water pump. Jadi nanti pada saat kita pasang, biar ketahuan bikin intake, piping dan segala macam, nggak ada yang tabrakan. Dan kita kerjain sekarang biar besok mobilnya bisa langsung ke tempatnya Om Amin, bikin intake, bikin exhaust, pasang turbo dan lain-lain, biar kita ngejar waktu agar cepat selesai. Oke? Mesinnya sendiri gue bikin lebih mundur ke belakang. Jadi kalau kalian tuh silinder nomor 1 sejajar dengan tower shock. Tadinya gue mau lebih ke belakang lagi, cuman gue takutnya kalau ada kerusakan atau gue harus berhenti track agak susah karena posisinya nanti ada di dalam sini. Ini udah gue siapin tempatnya nih, bisa mundur 1 silinder lagi. Cuman ya daripada nyusahin, ini aja sih harusnya cukup karena weight distributionnya udah mundur ke belakang. Kalau kalian bayangin, kalau kalian bandingkan dengan mesin yang lama, itu silinder satunya ada di sebelah sini. Ya, cukup jauh sekali dan signifikan. Mudah-mudahan mobilnya makin enak, weight distributionnya depan belakang juga seimbang, dan kita akan terusin proses ini. Oke, semuanya sudah terpasang, ada water pump, ada oil filter housing, dan lain-lain. Sekarang gue mau istirahat dulu, ternyata pengerjaannya tuh hampir setengah hari lebih lah ya, dan umur nggak bohong, cukup lumayan capek. Padahal dulu kayaknya gue masang berapa mesin tuh kuat-kuat aja, sekarang udah mulai lemes. Jadi kita istirahat dulu untuk hari ini, dan besok kita akan pasang-pasang radiator, pasang-pasang bumper dan segala macam. Mobilnya akan kita tarik ke tempat Om Amin. Oke? Untuk yang belum subscribe dan juga like, komen, bla 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 selalu, tolong dibantu ya biar gue makin semangat. Oke? Dan juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh di komen. Nanti kalau misalkan gue lagi senggang, gue akan coba jawabin pertanyaan kalian. Pokoknya kita di sini saling berbagi ilmu lah. Gue punya ilmu, gue bagi. Kalau kalian punya ilmu, tolong dibagi biar gue makin pintar. Oke, I see you next time. Bye bye.